Nenek moyang suku Batak, seperti halnya suku-suku lain, dikenal punya kemampuan supranatural yang luar biasa, di luar logika. Bagi generasi milenial, mungkin hal tersebut dianggap sebagai dongeng atau hanya sebagai cerita pengantar tidur. Namun, bagi sebagian orang Batak, kemampuan supranatural tersebut sampai saat ini masih dipercayai. Anda pernah dengar kata Sibyangsa? Ini adalah sebuah ritual mengerikan yang dipercaya menghasilkan racun atau senjata sangat mematikan zaman dahulu, yang lazim dilakukan oleh nenek moyang orang Batak. Sibyangsa ini dikenal di beberapa daerah seperti Samosir, Silalahi, Simalungun, dan Tanah Karo. Mantan Uskup Agung Medan, Dr. Anicetus Bongsu Sinaga, menulis tentang Sibyangsa dalam bukunya Begu Ganjang Analisa Psikokultural. Dalam tulisannya, Anicetus Sinaga mendeskripsikan tentang ketakutan terhadap begu ganjang pada masyarakat Batak. Ketakutan ini mengemuka lewat tuduhan-tuduhan yang kemudian beberapa rumah dirusak dan beberapa orang diusir atau dibunuh secara sadis. Di beberapa kampung, banyak orang menjadi paranoid atau ketakutan dan membabi buta menuduhkan suatu penyakit atau tulah kepada ulah seseorang dukun. Dia memberikan contoh yang terjadi di tengah pasar Pakat tahun 2003. Seorang yang dituduh menyandang begu ganjang diseret ke tengah publik kemudian disiksa hingga mati di depan pastor. Ia lalu mengambil latar belakang bagaimana dulu nenek moyang orang Batak menjaga kehidupan mereka dengan hal-hal berbau mistik, seperti Sibyangsa. Struktur kampung pada masa itu dikelilingi oleh parit, yakni tanah galian yang diikuti oleh benteng kampung yang ditinggikan, di mana ditanam bulu duri yang rapat tak tertembus, dengan hanya ada satu pintu keluar. Pada masa itu, antara kampung dipenuhi oleh rasa defensif dan ofensif, saling memerangi dan saling bertahan. Ketakutan akan serangan dari kampung lain membuat beberapa kampung mencari kekuatan magis yang menjadi senjata pamungkasnya dengan cara melakukan ritual Sibyangsa. Ritual Sibyangsa versi Anicetus seperti yang diceritakannya adalah seorang anak kecil hatoban atau budak, dipelihara dan dirawat hingga besar dengan syarat mematuhi juga menuruti apapun yang diperintah oleh perawatnya. Pada hari penyumpahan tiba atau manumpa, si anak yang disumpah harus menuruti permintaan terakhir dari sang perawat. Mulut si anak tersebut dimasukkan cairan metal hingga mati. Kemudian tubuhnya dicincang dan dimasukkan ke dalam guci atau wadah yang sudah disediakan. Barang inilah yang menjadi senjata pamungkas untuk menyerang musuh. Barang ini dapat membuat satu kampung menjadi gila, saling berkelahi, atau mati karena tulah atau penyakit. Di Samosir, menurut cerita seorang penduduk bermarga Sitanggang, cerita Sibyangsa ini sedikit berbeda dengan yang ditulis Anicetus Sinaga. Menurut Sitanggang, Sibyangsa ini berasal dari seorang bayi terpilih yang kemudian digongseng hidup-hidup sampai ia mati, dan tubuhnya mengeluarkan minyak. Minyak inilah yang kemudian dimasukkan dalam wadah, dan kemudian dipakai sebagai senjata pamungkas oleh kampung tersebut untuk menyerang atau bertahan terhadap serangan musuh. Sibyangsa juga dikenal di tanah Simalungun. Sultan Saragi dalam tulisannya di lovelysimalungun.com berjudul Mitos Simalungun, Daya Lebur Sibyangsa, bercerita mengenai kerajaan masa lampau bernama Pagar Panei Bosi. Sekitar abad 16, Guru Raya I bernama Tuan Rasaim ditunjuk menjadi pengambil keputusan atas sengketa dan kejahatan yang terjadi di kerajaan. Keadilan harus dijalankan. Biasanya bila perselisihan masih panjang dan belum ada pengakuan kesalahan dari kedua belah pihak atau terus berlarut-larut, terdakwa akan dibawa dan dihadapkan ke tempat sakral yaitu cawan Sibyangsa. Cawan ini berbentuk guci yang tertanam di dalam tanah. Sepanjang ritual dilakukan, cawan selalu mengeluarkan uap air mengepul. Setelah mengambil sumpah secara sakral di depan guru raya, ia masih diminta kesungguhannya melalui 3 tahap pertanyaan kejujuran bertingkat. Bila ia masih belum mengaku kesalahannya juga, guru raya akan meminta terdakwa mencelupkan tangan ke dalam cawan keadilan Sibyangsa. Disinilah kebenarannya akan diuji. Jika ia jujur, tangannya tetap utuh. Tetapi jika tidak jujur, sebagian tangannya akan hilang. Sultan Saragi juga menulis penelusuran berikutnya tentang keajaiban Sibyangsa. Berdasarkan kisah dari orang tuanya, parit dengan kedalaman 10-20 meter diciptakan oleh leluhur Simalungun dengan menggunakan tepung Sibyangsa. Tepung yang sudah diberi kekuatan mantra ditebar sepanjang jalur yang dikehendaki. Esoknya tanah yang tersiram oleh tepung tersebut tampak menjadi lebur dan longsor seperti jurang kecil ke bawah. Gambaran wilayah Pamatang Harajao Nagur
Dengan parit dalam 3 lapis di depan ini dapat diibaratkan sebagai pertahanan dikelilingi jurang parit agar musuh tidak mudah masuk. Sultan Saragi juga menceritakan bahwa mereka menemukan guci si biangsa terbuat dari tanah liat yang tertanam di atas bukit, tepatnya di Desa Dolok, Malela, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun. Guci tersebut tak jauh dari lokasi 7 patung kecil yang membentuk lingkaran, yang berfungsi sebagai penjaga kampung. Berdasarkan tuturan juru kuncinya, yakni Amir Husin Saragi Silampuyang, guci tersebut sengaja ditutup oleh batu agar tidak mengembalikan daya magis masa lalunya. Begitulah cerita dari kisah si biangsa ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.